pengorbanan mereka, jemaah Allah. Kita lihat bagaimana cara mereka merayu suami mereka, merayu anak-anak mereka untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kata Rasulullah, laki-laki yang terbaik di antara kalian adalah laki-laki yang paling lemah lembut terhadap keluarganya, paling lemah lembut terhadap istrinya. Dan akulah lelaki terbaik, kata Rasulullah, karena akulah laki-laki yang paling lemah lembut terhadap keluarganya. Alhamdulillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsiran katsiran. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم موكب سعادة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر إلى حجر الأسود أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, jemaah rahimakumullah. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah menjadi kewajiban kita mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Nikmat yang paling utama Allah Ta'ala berikan kita itu nikmat ketaatan, nikmat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jemaah rahimakumullah, seluruh amal kita ini terkadang belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadallahu anna Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa akhir. Bahkan jemaah rahimakumullah, di zaman Nabi Musa alaihissalam ada satu orang pemuda ahli maksiat, dan dia ini pun telah meninggal dunia. Maka orang-orang tak ada yang mengurusi jenazah, gak mau menguburkannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah perintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam agar mengurusi jenazah pemuda ini, karena dia adalah waliku, kata Allah Ta'ala. Kenapa dibilang Allah Ta'ala ini sebagai walinya? Sedangkan Nabi Musa alaihissalam
Telah melihat sendiri orang-orang kampung mengatakan kalau dia adalah ahli maksiat, pemabuk, penzina. Namun jemaah rahmatullah, Allah Subhanahu wa taala sebut ini pemuda sebagai wali Allah karena pemuda ini setiap malam membaca kitab Taurat. Dalam kitab Taurat jemaah rahimakumullah, ada di situ tertulis nama Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga apabila dia membaca nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu selalu berselawat kepada Rasulullah. Asbab selawatnya, maka Allah Subhanahu wa taala telah ampuni seluruh dosa-dosa. Jemaah rahimakumullah, dengan selawat saja pun Allah taala telah ampuni dosa-dosa kita. Apalagi lah kita ambil kerjanya Rasulullah. Apabila kita ambil kerjanya Rasulullah, usahanya Rasulullah, yaitu mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kerja dakwah. Kerja dakwah itu kerjanya seluruh para anbiya. Sudah sama-sama kita ketahui bahwasanya wahyu yang pertama turun kepada Rasulullah SAW adalah Iqra. Malaikat Jibril telah menyampaikan kepada Rasulullah Iqra. Rasulullah SAW menjawab, ma ana biqari, saya tidak pandai membaca. Iqra, ma ana biqari, saya tidak pandai membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jemaah rahimakumullah, wahyu yang pertama turun kepada Rasulullah SAW adalah Iqra, baca, bukan membaca alif bata atau membaca ABCD. Namun apa jemaah rahimakumullah, Iqra ini disuruh berpikir, membaca keadaan. Kenapa wahyu yang pertama turun bukan qul huwallahu ahad? Katakanlah wahai Muhammad, Allah Ta'ala itu Esa, bukan. Atau surat-surat yang lain. Namun yang pertama adalah turun perintah Allah Ta'ala kepada Rasulullah adalah baca, berpikir. Maka jemaah rahimahullah, wahyu yang kedua pun turun. Bukan juga wahyu yang kedua ini qul a'udzu birabbin nas atau surat Al-Baqarah atau jemaah di dalam juz Amma. Namun wahyu kedua turun adalah ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Di sini jemaah rahmatullah turun wahyu yang kedua, ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut. Kata ulama kita, ya ayyuhal mudaththir ini wahai orang yang berselimut di siang hari, sedangkan ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut di malam hari. Namun ini diperintahkan bagi orang yang berselimut di siang hari. Kalau ada orang berselimut di siang hari, menandakan orang ini sakit. Kalau sakit, jemaah rahmatullah, udah siang hari di musim panas berselimut, kalau sakit nggak mungkin diperintahkan qum fa'anzir, bangun. Orang sakit suruh bangun itu berat.
Tapi ulama kita jemaah rahimahullah bagi tahu, menafsirkan ini ayat Al-Quran, ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut. Untuk bagi kita hari ini, wahai orang yang diselimuti harta, yang diselimuti pangkat, yang diselimuti jabatan, pertanian, pekerbunan, peternakan, kum fa'anjir, bangun, berilah peringatan. Ya kalau bahasa kita tabligh, kum, bangun, keluar kau 4 bulan. Itulah bahasa tabligh. Maknanya seperti itu, fa'anjir, beri peringatan. Maka jemaah rahimahullah, perintah Allah Ta'ala pertama pikir, dan perintah kedua disuruh gerak. Pikir dan gerak, maka Allah Ta'ala akan turunkan hidayah. Maka jemaah rahimahullah, apabila Allah Ta'ala turunkan hidayah, maka yang dilihat bukan pengorbanan laki-lakinya, tapi yang dilihat adalah pengorbanan wanita. Sungguh hebat pengorbanan Nuh alaihissalam buat dakwah jemaah Allah malam dan siang. Qala rabbi inni da'utu qaumi laylan wa nahara falam yajidhu du'ai illa firara. Ya Allah, aku telah buat dakwah laylan wa nahara, siang dan malam. Kalau Nabi Nuh buat dakwah, kata ulama kita, siang dan malam, sedangkan Rasulullah buat dakwah tak kenal siang, tak kenal malam. Udah buat dakwah siang dan malam, malam dan siang, illa firara, kecuali mereka semakin menjauh. Maknanya jemaah udah sebatas kemampuan manusia buat dakwah. Namun yang dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan kerjanya Nuh alaihissalam, namun dibalik itu dilihat wanitanya. Sejauh mana wanitanya berkorban untuk agama, maka sejauh itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turunkan hidayah. Dilihat wanitanya Nuh alaihissalam, nggak ada pengorbanan terhadap agama, nggak ada pikir terhadap agama, nggak ada keselamatan, penyelamatan untuk anak keluarganya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tangguhkan hidayah. Kita lihat Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dibandingkan jemaah rahmatullah 13 tahun, kalau Nabi Nuh 950 tahun. Namun karena dilihat wanitanya, dilihat istrinya ikut mujahadah dalam dakwah, ikut mujahadah dalam usaha atas agama, maka anak yang gak pernah dipelihara oleh bapaknya, yang gak pernah dikasih makan oleh bapaknya, yang gak pernah dididik oleh bapaknya, langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah jemaah rahimakumullah yang mendidik ini Nabiullah Ismail alaihissalam. Karena apa? Karena yang dilihat adalah pengorbanan wanitanya. Istri Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang dipandang oleh Allah Ta'ala karena ikut bermujahadah dalam agama, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah turunkan hidayah. Begitu juga kita hari ini. Memang jemaah rahmatullah, kalau suami ibu keluar 4 bulan setiap tahun, terus menerus keluar buat makomi intikoli, maka yang dipandang Allah Ta'ala adalah pengorbanan ibu. Apakah ibu jemaah kalau suami keluar, ibu menjaga amal? Atau sebaliknya, banyak suaminya keluar, namun istrinya jemaah tidak buat amal di dalam rumahnya. Bahkan keluar dari rumah, ada kesempatan untuk keluar dari rumah karena suami tidak ada di rumahnya jemaah rahimahullah. Yang dilihat adalah istrinya. Adakah di saat suami jauhlah, adakah istrinya buat amal di dalam rumah, ikut menjadi mujakirin ataupun baca Quran surat Yasin? Di saat suaminya jauhlah jemaah rahimahullah dalam jauhlah makomi. Terkadang suaminya jauhlah makomi, istrinya nonton sinetron.
nonton Korea. Maka hidayah jemaah Rahimakumullah nggak turun walaupun suami buat jauh lah. Namun kalau istri ikut korban terhadap agama, ikut bersusah payah, bertungkus lumus untuk menyebarkan ini hidayah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turunkan hidayah di tempat itu jemaah rahimakumullah. Sehingga para sahabiah jemaah rahimakumullah, orang-orang yang hebat, mereka ini adalah wanita juga. Namun pengorbanan mereka jemaah rahimakumullah, kita lihat bagaimana cara mereka merayu suami mereka, merayu anak-anak mereka untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu orang wanita jemaah rahimakumullah sering diulang-ulang bagaimana cara dia untuk mengambil ini takaza. Sudah diulang tadi, ada anaknya 4 orang. Mereka ini bermusyawarah, siapa yang akan menjaga ibu kita. Namun dengar ibu ini jemaah rahimakumullah, maka ibu ini telah menyuruh seluruh anaknya keluar jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya kaum wanita, kaum laki-laki semuanya di kalangan para sahabat sahabiah. Laki-laki pun mereka ini jemaah rahimakumullah ada kesemangatan untuk berjuang jalan Allah Ta'ala. Mereka nggak pernah membuat alasan agar tak berangkat di jalan Allah Ta'ala. Bahkan jemaah rahimakumullah, keujuran mereka jadikan ini jemaah rahimakumullah landasan mereka, maksudnya menjadi alasan mereka biar mereka ini kuat keluar jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu orang sahabiah, anak kecil, masih muda jemaah rahimakumullah, dia ini pun dia berjinjit-jinjit, dia nampak-nampakkan kepalanya kepada Rasulullah agar Rasulullah melihatnya, agar Rasulullah mengizinkan dia ini keluar jalan Allah Ta'ala. Namun sebaliknya kita jemaah rahimakumullah, kalau sahabat-sahabat dahulu berjinjit-jinjit masih kecil agar dipilih keluar jalan Allah Ta'ala, menampakkan diri agar berangkat jalan Allah Ta'ala. Sebaliknya kita hari ini jemaah rahimakumullah, malah kita kalau bisa sembunyi agar nggak berangkat jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang tim usuli, kita sembunyi. Datang orang ke rumah kita berondok jemaah rahimakumullah. Agar apa? Agar kita nggak berangkat jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hari jemaah rahimakumullah, pesta besar kita, Jur Qudama, jurnya orang-orang lama, diminta pengorbanan nanti jemaah rahimakumullah di hari Sabtu ini agar kita ini keluar 4 bulan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Jur Qudama. Maka ibu-ibu jemaah rahimakumullah dorong suaminya keluar jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didorong suaminya, bujuk rayu suami jemaah rahimakumullah. Karena asbab pengorbanan ibu-ibu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turunkan hidayah. Namanya pesta besar. Kalau lah seandainya kita ngawinkan orang, Pak, ngawinkan anak kita hari Sabtu ini, sekarang udah hari Rabu, ini orang tua nggak ada kerja lagi. Karena anak jemaah rahimakumullah mau nikahkan anak hari Sabtu, nggak ada kerja lagi. Apalagi lah hari Jumatnya ataupun hari Sabtunya. Kalau ada orang menikahkan anak di hari Sabtu, bapak ini jualan tempe, maka dia keliling jual tempe, orang-orang udah berdatangan undangan. Loh, bapak mau kemana? Oh, saya ini mau jualan tempe, karena inilah kerjaan saya. Tapi dia di hari itu menikahkan anak jemaah rahimakumullah. Kira-kira pantas enggak? Berarti dia nggak ada pikir jemaah rahimakumullah terhadap ini anaknya. Begitulah kita hari ini, pesta Jur Qudama. Pestanya orang-orang beriman akan digelar jemaah rahimakumullah. Seharusnya mulai hari ini kita ini udah terjun untuk mensukseskan Jur Qudama. Jadi jangan nanti ditaskil, oh Jur Qudama tinggal 3 hari lagi, mana ada lagi waktu, nggak ada persiapan. Kalau hitungannya mulai hari ini betul 3 hari, Bapak Ibu.
Tapi perhitungan jur kudama ini bukan hari ini. 4 bulan yang lalunya dihitung perhitungannya. Penghitungannya 4 bulan yang lalu. Maknanya sudah lama persiapan kita. Sedangkan terakhir jur yaitu di hari Sabtu. Bukan jur di situ, terakhir jur. Terakhir jur kudama di hari Sabtu. Sedangkan Syekh Yusuf rahmatullah alaih, beliau katakan jazakallahu, kapan itu jur dimulai? Di saat tanggal udah ditetapkan, maka disitulah hari pertama jur dimulai, jemaah rahimakumullah. Maka sering diulang-ulang Bapak Ibu, kalau suami kita keluar jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan jaga diri kita. Allah jaga keluarga kita. Kalaupun seandainya jemaah rahimakumullah, ada orang keluar jalan Allah ta'ala, namun di saat dia keluar, maka rumahnya itu kecurian atau barangnya kehilangan. Bukan jemaah rahimakumullah hadis Rasulullah SAW ini nggak benar, atau Rasulullah SAW bohong. Tidak jemaah rahimakumullah. Karena ada hal-hal yang buruk jemaah rahimakumullah dalam diri kita, Allah SWT mengganti yang lebih baik daripada itu. Itu semuanya. Bukan berarti Allah tak sayang sama kita kalau kita sakit. Bukan nggak tak sayang. Ada orang yang tak sholat, tak beramal, tapi sehat terus. Kita malah beriman, sholat, taat sama Allah Ta'ala, sakit. Bukan berarti Allah Ta'ala nggak sayang kepada kita. Namun jemaah rahimakumullah, sakit ini tandanya Allah Ta'ala tidak merubah, tidak menjadikan jemaah rahimakumullah dalam diri kita ini yang baru di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar lebih baik kita. Kalau kita punya kereta, kalau ada rusak remnya, rusak rem, itu pasti mau ganti baru gitu, biar remnya lebih bagus, makanya ganti yang baru. Bukan berarti jemaah rahimakumullah untuk menyusahkan orangnya, bukan. Tapi biar lebih remnya lebih bagus, biar enak dipakai jemaah rahimakumullah. Jadi untuk perkara ini, Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, nggak ada alasan untuk kita nggak berangkat jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hari ini semua orang telah mengkambing hitamkan, Pak. Dunia ini jembatan kita untuk menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kita jadikan hari ini jemaah rahimakumullah dunia kita kambing hitamkan semuanya agar kita nggak berangkat jalan Allah ta'ala. Kita punya ladang, kita punya sawit, kita punya usaha yang lain, punya anak, punya istri, punya mama, punya bapak, semua dikambing hitamkan. Nggak berangkat bu, suaminya, aduh gimana lah mau berangkat. Anaknya masih kecil, umur 3 bulan, dikambing hitamkan anaknya yang 3 bulan. Anaknya nggak tahu apa-apa ini, yang 3 bulan ini, umur 3 bulan. Jangankan bapaknya berangkat di jalan Allah Ta'ala, ganti bapak aja pun anaknya tak tahu ini. Mana tahu dia? Tapi anak umur 3 bulan nggak tahu apa-apa pun dikambing hitamkan. Ladang sawit dikambing hitamkan, nggak bisa berangkat pak. Karena gini ladang saya. Peternakan begitu juga, pertanian begitu juga, perkantoran begitu juga, perdagangan. Semuanya dikambing hitamkan jemaah rahimakumullah. Sedangkan ini semuanya sebenarnya alat bagi kita untuk mudah mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kita kambing hitamkan semua. Sering kata ulama kita, Wahab bin Qabus radhiyallahu anhu, sahabat jemaah rahimakumullah yang mempunyai ribuan kambing, maka ada taskil untuk berangkat jalan Allah Ta'ala, berjuang jalan Allah Ta'ala, ribuan kambing jemaah rahimakumullah telah ditinggalkannya untuk berangkat jalan Allah Ta'ala. Yang hari ini kita baru punya 1-2 kambing, nggak bisa berangkat, geger semua, satu halakoh, satu markas pun geger. Karena punya bapak itu siapnya keluar pak, cuma siapa yang siap jaga kambingnya, siapa yang siap mau mengaritkan kambingnya. Bukan kambingnya jemaah rahimakumullah, bukan mengaritkan kambing, tapi kambingnya yang diarit. Berangkatlah tuh, biar kita bisa makan kambing nanti di juri. Begitulah jemaah rahimakumullah. Kalau enggak jemaah, kita lihat hari ini
Umat hari ini telah jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauh Bapak Ibu. Nampak-nampaknya kita ini masih dalam rel dakwah, namun kita telah jauh. Suami-suami kita telah jauh dari Allah. Istri-istri kita, anak-anak kita telah jauh dari Allah. Kita lihat di medsos, jemaah rahimakumullah, bahkan perempuan bercadar pun joget-joget di dalam medsos. Itu perempuan bercadar, perempuan yang nampaknya baik. Makanya kata ulama kita, ini adalah fitnah akhir zaman, yang dimana jemaah rahimakumullah telah banyak orang mengumbar auratnya di medsos, di Facebook, Messenger, di TikTok. Maka sehingga orang-orang tua kita telah mengajarkan satu doa agar kita terhindar daripada fitnah ini. Walaupun jemaah rahimakumullah, doanya ini memang sebenarnya mantap, walaupun nggak pernah diajarkan Rasulullah SAW kepada kita. Namun apabila ibu berdoa hari-hari seperti ini, maka suami ibu, keluarga ibu akan dijaga oleh Allah Ta'ala. Apa doanya Bapak Ibu? Allahumma inni a'udzubika min fitnatin TikTok, wa min fitnatin Facebook, wa min fitnatin Messenger. Yang hari ini orang-orang jemaah Allah telah jatuh ke dalam pelukan medsos-medsos seperti ini. Banyak. Apalagi kita ini laki-laki nih, nampaknya aja berjenggot, nampaknya aja berjubah berserban. Nanti ketahuan Pak di saat kita ini syaratul maut. Memang sekarang ini nggak nampak. Terkadang kita dulu masih anak muda, kau jangan kau berat-berat, kau ngangkat-ngangkat, jangan kau begadang malam, nanti kau rasakan udah tua. Nggak percaya kita itu. Udah tua barulah. Oh iya ya katanya. Ini pun kayak gitu waktu hidup kita di dunia. Nampak-nampaknya buat maksiat aman-aman saja. Satu orang jemaah rahimakumullah, laki-laki telah sakratul maut, maka ditalkinkan Pak. Berjenggot juga dia, berjubah, ditalkinkan la ilaha illallah, talkinkan orang-orang situ Pak. Tapi yang keluar dari mulutnya susi. Maka jemaah rahimakumullah, istrinya pun bingung. Bang, aku ini bukan Susi, aku ini Aisyah. Talkinkan juga Susi katanya juga. Rupanya selama ini yang chatting-chattingan aja dia sama Susi. Nggak ketahuan jemaah rahimakumullah, nggak ada yang tahu. Istri tak tahu, siapa-siapa tak tahu. Rupanya yang chatting-chattingan terus sama Susi. Di akhir hayatnya ya seperti ini. Nampak-nampaknya sepele, chattingan sama Susi, sama Linda, sama siapa-siapa, sepele nampaknya. Tapi nanti ya waktu sakaratul maut baru ketahuan. Susah jemaah rahimakumullah. Bukan 1-2 orang yang seperti ini, enggak. Bukan 1-2 orang, banyak. Solusinya apa jemaah rahimakumullah? Solusinya jemaah rahimakumullah, suruh suami keluar jalan Allah Ta'ala. Cuma itu aja obatnya. Kalau nggak percaya Bu, Allah, kalau udah suami-suami kita lemah dalam dakwah, entah apa-apa jalan nanti bilang dia itu. Lemari di rumah pun salah letaknya itu katanya nanti itu. Ini cocoknya lemari ini geser ke sana ini. Yang ini rak piring ke sana. Nah itu. Kalau udah suami itu sering di rumah itu. Makanya dibilang peribahasa, sayang anak ditimang-timang, sayang istri ditinggal-tinggal. Nah, itu. Makanya kata ulama kita, tanda suami ini sayang sama istri, tanda suami ini sayang sama istri, tinggal-tinggal. Bapak boleh suami merokok? Boleh. Tapi ya rokoknya jarum super lah. Ini ada laki-laki merokok LA, laknatullah alaih. Kalau merokok, rokoknya jarum super. Apa itu jarum super? Jarang di rumah, suka pergi-pergi. Keluar 4 bulan jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu seharusnya. Maka yakinlah jemaah rahimakumullah, ibu boleh tasjil suaminya, rayu suami, sayangi suami jemaah rahimakumullah. Dan suami pun seperti itu juga.
Kalau kita bapak udah keluar jalan Allah Ta'ala, kita ini udah beda kita. Kita ini beda sama laki-laki yang nggak keluar jalan Allah Ta'ala. Kalau laki-laki yang udah keluar jalan Allah Ta'ala tahu agama. Maka kata Rasulullah SAW, tahukah kalian siapa laki-laki yang terbaik di antara kalian? Siapa laki-laki terbaik di antara kalian? Bukan laki-laki terbaik itu jago bertinju, ataupun laki-laki yang terbaik itu mungkin dia pintar buat ini buat itu. Tapi kata Rasulullah, laki-laki yang terbaik di antara kalian adalah laki-laki yang paling lemah lembut terhadap keluarganya, paling lemah lembut terhadap istrinya. Dan akulah lelaki terbaik kata Rasulullah, karena akulah laki-laki yang paling lemah lembut terhadap keluarganya. Jadi kita ini pun harus lemah lembut. Terkadang istri datang sama kita, bang, ini badanku sakit semua. Nah, kalau sakit semua kok ngadu sama saya? Ya kau pergilah berobat. Kok ngadu pula kau sama saya? Saya ini banyak siapa? Bukan itu jemaah Allah. Maksud istri kita ngomong seperti itu biar kita pijat-pijat dia. Nah, dipijat sebentar aja itu pak, udah seneng istri kita. Bang, sakit kepalaku katanya. Kau beli bodrek lah sana, kok ngadu pula kau sama aku? Enggak, mana sayang yang sakit, kepala yang mana? Dipegang aja sebentar jemaah Allah, itu lebih hebat daripada bodrek. Iya, itu maknanya. Enggak perlu kalinya bodrek sama istri kita itu. Udah dibilang dia, enggak perlu apa-apa bang dunia ini, yang penting abang ada di samping itu. Tapi kalau pas jumpa dama abang berangkat dan samping aja. Iya, nanti anak bertambah terus, tapi abang tak bertambah-tambah katanya pula. Coba sensus pendulu terus, disensus pendulu. Tapi abang nggak pernah disensus lagi. Berkurang terus abang tahun ke tahun. Sensus pendulu bertambah terus. Begitu aja mereka. Kita ini harus lemah lembut apa semua. Perhatianlah. Perhatian. Saya dengar itu bayannya Tengku Zulkarnain jemaah rahimahullah. Maka rupanya istrinya Gus Dur ini diwawancara. Apalah yang paling, maksudnya itu yang paling disukai ibu ini sama Gus Dur. Maka jemaah rahimahullah, istrinya Pak Gus Dur ini, beliau katakan, itu suamiku Gus Dur. Enggak pernah dia, kalau aku kasih dia makan makanan saya yang saya masak, enggak pernah dia mengatakan kalau makanan ini tak enak. Hebat rupanya jemaah. Satu orang Gus Dur itu pak, walaupun makanannya kadang ditengok pula lah makan dia tuh nasi putih aja ya pakai kangkung, tapi dimakan dia juga. Kalau model kita ini wajar lah, masa presiden pula makan nasi sama kangkung aja kan nggak mungkin. Mungkin kalau kita pun kala itu mungkin marah kita. Tapi kalau kita ini sekarang ya biasa, memang itu makan hari-hari. Maka jemaah rahimahullah, walaupun hebat suami kita ini di mana-mana hebat, tapi kalau diwawancarai istri kita, suami ibu kata Tengku Zulkarnain itu ya kan, suami ibu ini menjadi di tahun ini mendapatkan penghargaan laki-laki terbaik di Indonesia. Bagaimana tanggapan ibu menurut ibu ini penghargaan ini? Kalau dibilang istri, katanya aja hilang semuanya itu, hilang. Nggak usah ngomong-ngomong, nggak perlu banyak ngomong, katanya aja pun hilang semuanya. Wartawan pun bingung, apa ya kok ibu ini? Tapi udah laki-laki terbaik, tapi katanya aja hilang semuanya itu. Jadi sebenarnya wanita ini pakaian laki-laki, laki-laki ini pakaian wanita. Itu udah jelas jemaah rahimahullah. Kalau ibu pergi keluar sana, contohnya ibu nggak tutup aurat, ibu pakai celana pendek, ibu nggak pakai jilbab, bukan ibu yang dibilang orang. Ya, kayak mana ya istrinya si Hoirul itu, kata orang itu. Kayak mana istrinya Pak Irfan itu orang bukan dibilang. Begitu juga kita laki-laki ini. Siapa itu? Itu apa itu? Suaminya Bu Hoirul katanya. Nggak langsung bapak itu katanya enggak. Jadi kita ini saling menutupi jemaah rahimahullah. Jadi untuk perkara ini bolehlah Bu, kita nggak banyak-banyak ngomong lah, tasfil aja lah. Nanti di Jurkudama suami-suami ibu keluar 4 bulan atau 40 hari. Di Jurkudama, kalau lewat dari Jurkudama nggak usah ditulis.
karena kita ini mau buat pesta besar nanti di Kudama. Jadi insyaallah. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya hayyu ya qayyum ya jal jalali wal ikram. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa jami'il mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anjilir rahmah wal hidayah fi hadhihi al-qaryah fi qaryatina fi kulli alam fi kulli makan wa khususan tabteng ya arhamar rahimin. Summa khususun biladi Indonesia ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kan udah minum dah guru. Kan udah minum. Baru masuk jemaah tadi balik ke mana? Iya tadi. Halo.